Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan membahas berkenaan dengan judi dalam perlombaan. Ini adalah salah satu pembahasan di dalam fikih muamalah di dalam cabang gharar. Gharar. Sebagaimana kita ketahui bahwa keharaman dalam fikih muamalah hanya 3 saja. Yang pertama riba, yang kedua gharar, dan yang ketiga zalim. Berputar pada 3 ini saja. Sehingga kalau kita nanya ke ustadz, ke ulama, ya syekh, bagaimana hukum misalkan cryptocurrency, maka dia akan nyari salah satu dari 3 ini. Kalau tidak ada gharar, apakah ada riba? Kalau tidak ada riba, apakah ada kezaliman? Kalau tidak ada ketiga-tiganya, berarti kembali kepada hukum asal, yaitu halal. Dan di dalam pembahasan fikih gharar ada pembahasan-pembahasan yang perlu dicatat, bahwa gharar itu tidak selamanya diharamkan. Ada kriteria kapan menjadi gharar itu boleh. Yang pertama, ini seperti disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kemudian disebutkan oleh Al-Qarrafi, bahwa gharar itu terbagi menjadi 3 berdasarkan ukurannya. Yang pertama gharar kecil, yang kedua gharar sedang, yang ketiga gharar besar. Gharar yang kecil ini tidak dipermasalahkan, atau gharar yang sifatnya ringan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita tidak mengetahui berapa kedalaman pondasi ketika beli rumah. Itu gharar. Misalkan kemudian kita ketika beli mobil nggak tahu perintilan-perintilan merek spare part di dalam mobil tersebut. Itu gharar sebetulnya. Tapi itu ghararnya tidak besar dan tidak berpengaruh kepada konsekuensi akad. Berbeda dengan gharar yang besar. Contoh seperti di marketplace ada mystery box. Ini gharar besar. Orang beli nggak tahu sama sekali apa yang dia beli. Barangnya apa di dalamnya dia nggak tahu. Atau seperti beli undian. Dia beli, kemudian dia nggak tahu dia dapat atau tidak nantinya. Itu juga gharar besar. Tapi kalau gharar yang tidak berpengaruh kepada konsekuensi akad adalah gharar kecil. Adapun gharar sedang, ini para ulama khilaf apakah dia masuk ke dalam gharar besar atau gharar kecil. Tapi ala kulli hal, sebagian ulama membagi gharar hanya 2 saja, besar atau kecil, tidak ada yang sedang. Kemudian gharar yang juga diperbolehkan adalah gharar ketika menjadi hajat bagi banyaknya manusia. Sehingga kalau perkara tersebut diharamkan, justru kemafsadatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Contoh, jual beli telur. Telur itu kita nggak tahu busuk atau tidak dalamnya, itu nggak tahu dari luar. Itu gharar sebetulnya. Itu gharar. Tapi kalau seandainya telur diharamkan, tentu mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Karena betapa banyak manfaat daripada telur, gitu. Sama seperti jual beli semangka. Kita nggak tahu isi semangka itu bagus atau buruk. Seandainya itu diharamkan, itu gharar sebetulnya, itu gharar. Tapi itu kalau seandainya itu diharamkan, maka ini menyebabkan banyak sekali komoditas-komoditas yang tidak termanfaatkan padahal manfaatnya banyak. Begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu pula umbi-umbian yang tumbuh di mana? Di tanah. Ya. Itu gharar kalau kita beli kayak gitu. Cuman gimana lagi kita mau tumbuhnya di tanah kan gitu. Dan kalau kita beli, ya belinya dari tanah kan gitu. Jadi secara umum ketika dibutuhkan oleh orang banyak, maka ghararnya menjadi hilang. Jadi yang pertama, gharar dimaafkan itu ketika ghararnya sedikit. Yang kedua, ketika ghararnya dibutuhkan oleh orang banyak. Yang ketiga, ghararnya pada akad sosial. Contoh, kita mau infak ke fakir miskin. Kita ngasih dompet kita nggak ngitung nih berapa uang di dompet kita, asal ngasih aja nih buat sampean.
Itu sah. Padahal gharar. Sama seperti kita ngasih hadiah. Misalkan ngasih hadiah kita ke teman ya, atau ke kerabat, dibungkus dengan bungkus yang rapi dan teman tersebut tidak tahu apa isi bungkus tersebut. Ini gharar karena tidak diketahui isinya, tapi pada akad sosial sehingga diperbolehkan. Adapun kalau dalam akad komersil atau akad bisnis, maka dia diharamkan. Ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah gharar yang dimaafkan adalah ketika gharar itu tabi'. Tabi' itu artinya mengikuti. Dia bukan asal. Contoh, kita beli kambing yang sedang bunting. Kambing yang sedang bunting. Kita beli kambingnya, bukan beli janinnya. Maka dalam hal ini berarti ghararnya tabi', mengikuti, bukan asal. Maka kalau ternyata pas kita beli kambingnya, kemudian kambingnya melahirkan, ternyata kambingnya yang lahir tersebut cacat, maka kecacatan itu dimaafu karena pada awalnya dia membeli bukan tujuan beli janin, tapi beli apa? Beli kambingnya. Makanya itu tabi'. Kalau tabi', ghararnya menjadi tabi' bukan asal, maka dia diperbolehkan atau dimaafkan. Berbeda cerita kalau kita niat beli kambing murni untuk beli janinnya, bukan beli kambingnya, maka di sini berarti gharar. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah suatu ketika mengatakan bahwa ada pohon kurma yang dinikahkan, dikawinkan, maka hasilnya itu menjadi milik si pembeli. Illa an yushtaratu minhu, kecuali dipersyaratkan itu tidak menjadi milik si pembeli. Nah, dalam hal ini berarti Rasulullah secara tidak langsung kata para ulama, kalau akadnya itu mengikuti bukan inti daripada akad, maka ghararnya itu dimaafkan. Buktinya ketika itu kan belum tahu itu hasil perkawinannya ada atau tidak, tapi buktinya Rasulullah mempersilahkan. Ya. Makanya ini turunan hukumnya ketika kita dapat undian. Kadang kita belanja di marketplace atau di supermarket, kemudian dapat undian. Nah, kalau kita ngikut undian tersebut, nah ini hukumnya apa? Boleh. Kalau kita tidak niat beli untuk dapat undian, karena undiannya jadi apa? Tabi', gitu ya. Beda-beda cerita. Kalau kita beli barang tujuannya murni untuk ikut undian, maka berarti dia menjadi asal. Undian itu kan berarti jadi asal karena dia apa? Niat beli untuk dapat undian, bukan beli barangnya, paham ya? Jadi niat dalam fikih muamalah itu dipertimbangkan sekali. Ya, makanya dalam kaidah fikih al-ibratu bil maqasid wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang dipatok dalam ukuran fikih muamalah adalah niat al-maqasid wal ma'ani dan juga apa? Dan juga konsep skema, ya. Bukan pelafazan dan juga bukan wujud di depannya. Enggak, patokannya adalah bagaimana niatnya. Makanya kalau kita dagang barang dan pembelinya itu akan menggunakan barang tersebut untuk maksiatan, dan kita sebagai seller tahu ini barangnya akan dipakai untuk maksiatan, haram kita nggak jual ke dia. Sama seperti kita jual pisau. Pisau secara umum digunakan untuk motong peralatan barang-barang di dapur kan itu. Tapi ternyata suatu ketika ada preman yang beli untuk membunuh orang. Kita tahu intention daripada si preman tersebut. Oh, dia mau membunuh orang. Maka nggak boleh haram kita ngejual pisau itu ke dia. Karena kita tahu si pembelinya akan menggunakan barang yang kita jual untuk apa. Gitu, ya. Makanya dalam hal ini niat berpengaruh besar kepada status daripada sebuah akad. Ini turunan hukumnya akan menjadi seorang seller di marketplace, dia mengaktifkan fitur pay later. Kemudian ada customer yang beli pakai pay later. Kalau misalkan memang dia ada kesempatan untuk menonaktifkan pay letternya, sedangkan dia tidak menonaktifkan, dan ada customer yang beli dengan pay later, maka dia menanggung
dosanya. Tapi kalau dia tidak memiliki kesempatan untuk menonaktifkan pay letternya, berarti customernya dia tidak menanggung atas dosa customernya, karena dia tidak memiliki kehendak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Turunan hukumnya seperti asuransi yang kalau kita gunakan ketika kita membeli barang elektronik di marketplace, atau asuransi perjalanan kalau kita beli tiket pesawat. Terkadang itu kan asuransi itu gharar, jelas. Asuransi konvensional itu gharar, alias judi, asuransi. Nah, kalau kita beli tiket, kemudian mau nggak mau asuransinya ngikut. Kita beli otomatis dapat asuransi dan nggak bisa kita lepasin asuransinya. Maka dalam ini berarti apa? Ghararnya apa berarti? Jadi tabi' yang mengikut, bukan asal, paham ya? Karena kita beli tiket itu bukan beli asuransinya, kita beli tiket. Nah, kecuali kalau ternyata ada fitur untuk tidak pakai asuransinya, paham ya? Maka kita wajib untuk tidak pakai asuransinya, menonaktifkan atau tidak memilih, tidak contreng. Ini secara umum ada di aplikasi burung, tahu ya aplikasi burung ya? Aplikasi burung. Atau kita tahu itu kan ada juga tuh. Kalau kita beli tiket di situ ada tuh travel pack, insurance travel pack. Itu nggak boleh kita contreng. Karena kalau kita contreng berarti kita setuju dengan akad asuransi. Begitu pula di marketplace. Kita beli barang ada di situ contreng atau tidak, ya. Nah, kalau kita mencontreng asuransinya dengan bayar, meskipun bayarnya 100 rupiah, tapi itu adalah asuransi konvensional, sehingga hukumnya menjadi haram kalau kita gunakan. Ya, jadi dalam hal ini perincian mengenai gharar itu dapat terlihat dengan perincian-perincian semacam ini. Masuk ke dalam bahasan judi. Jadi dalam istilah fikih muamalah, hukum asalnya semua yang diharamkan dalam syariat itu ada hikmahnya. Hanya saja ada yang kita nalar maupun yang tidak mampu kita nalar. Ada yang make sense, ada yang belum kita make sense. Belum make sense bukan berarti itu tidak masuk akal secara hakikat, tidak. Belum masuk akal dikarenakan otak kita nggak nyampe menakarnya gitu ya. Paham ya? Karena kita lemah, otak kita lemah. Sebagaimana mata kita tidak mampu melihat matahari secara langsung. Maka otak kita apalagi? Tidak mampu menjalar berbagai macam ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Pengetahuan kita terbatas. Itu dalam perkara ubudiyah. Jadi dalam perkara ibadah tidak ditanya kenapa kayak begini, contoh. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Ini pertanyaan yang salah dan tidak boleh ditanyakan. Karena kita tidak akan pernah bisa menemukan mengapa kita diwajibkan subuh 2 rakaat, bukan 3 rakaat, bukan 4 rakaat, bukan 5 rakaat. Itu adalah ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu artinya hikmahnya hanya Allah yang tahu secara persis. Ya. Itu namanya ta'abbudi. Adapun dalam perkara fikih muamalah, dominan, setiap Allah mengharamkan sesuatu, dominan diketahui apa penyebabnya, make sense. Contoh, mengapa Allah haramkan riba? Kenapa Allah haramkan utang piutang itu nggak boleh pakai lebih? Kemudian nggak boleh bayar utang piutang itu kalau telat, nggak pakai terlibat keterlambatan. Kenapa? Ternyata hikmah ekonominya. Apa hikmah ekonominya? Hikmah ekonominya ternyata kalau utang piutang itu masuk ranah sosial, yang ketika ada utang dibayarnya dengan berlebih, berarti ada pertambahan uang yang tidak diiringi dengan pertambahan barang dan jasa. Ketika ada pertambahan uang yang tidak diiringi dengan pertambahan barang dan jasa, otomatis peredaran uang akan meningkat. Ketika peredaran uang meningkat, otomatis demand meningkat. Supply nggak bertambah tapi demand meningkat. Dan inilah yang menyebabkan inflasi. Diketahui, ternyata riba itu menyebabkan inflasi. Sumber masalah penyakit ekonomi adalah riba. Diketahui berarti kenapa Allah mengharamkan riba, karena berpengaruh pada sistem ekonomi sebuah negara. Kenapa diharamkan gharar?
Kenapa kita nggak boleh beli mystery box? Kenapa kita nggak boleh main judi? Kenapa? Dapat nilar. Apa? Kenapa alasannya? Gampang. Karena itu dapat menyebabkan terbuangnya harta secara sia-sia. Sekaligus apa? Sekaligus dapat menyebabkan permusuhan. Sebagaimana Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu satu saudara. Dan segala macam bentuk gharar ini menyebabkan perselisihan daripada apa? Kaum mukminin. Gitu. Ya. Oleh karenanya itu mengapa diharamkan gharar. Kemudian terjadinya perselisihan antara kaum mukminin karena ketidakjelasan, karena ada pihak yang untung dan ada pihak yang rugi. Mau nggak mau kayak gitu. Dalam setiap transaksi gharar pasti ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi. Bainal gurmi wal gunmi gitu. Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Jadi patokan daripada gharar ketika akan terjadi konflik yang disebabkan karena bisnis itu karena gharar. Ya, itu hikmah diharamkan gharar. Kenapa diharamkan zalim dalam transaksi fikih muamalah? Dikarenakan kita tidak boleh memakan hak atau harta orang lain secara batil. Bertentangan dengan ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Bertentangan dengan ayat itu. Jadi segala atau secara umum fikih muamalah itu make sense. Dapat ternalari secara benar gitu ya, oleh otak yang sehat. Berkenaan dengan ini, dalam agama kita ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam cabang perlombaan. Dan ada perlombaan yang masyru'. Ada perlombaan yang tidak masyru' tapi mubah. Ada perlombaan yang haram. Dibagi menjadi 3. Hukum asal perlombaan dibagi menjadi 3. Dan pada asalnya orang beriman itu hanya boleh memperlombakan yang baik-baik. Bukan yang sia-sia. Ya. Makanya kata Allah, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Dalam ayat lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam perkara itu hendaknya orang berbuat baik, berbondong-bondong untuk berbuat baik. Karena memang hukum asalnya orang beriman itu harus semangat kepada kebaikan. Dan dalam hal ini Rasulullah pernah mengatakan, la sabaqa illa fi khuffin aw nasrin aw hafirin. Dalam hadis riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh sebagian ulama, bahwa tidak boleh ada perlombaan yang mendapatkan hadiah kecuali dalam 3 perlombaan, yaitu pacu kuda, yang kedua pacu unta, dan yang ketiga adalah lomba memanah. 3 ini para ulama mengkiaskan maksud dari 3 perlombaan ini adalah perlombaan yang bermanfaat untuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah baik bentuknya peperangan maupun ilmu syar'i. Jadi kata para ulama tidak boleh ada perlombaan yang mendapatkan hadiah atau diberi hadiah pemenangnya pada perlombaan-perlombaan selain perlombaan yang tidak ada kaitannya dengan jihad fisabilillah, keterampilan jihad fisabilillah, cekatan dalam jihad fisabilillah, ataupun dalam perkara ilmu syar'i yang bermanfaat untuk agama. Contoh, lomba hafal Quran, lomba hafal hadis, lomba lomba mengarang karya tulis ilmiah, kemudian lomba ini kalau dalam hal perkara agama ya, misalnya lomba menulis jurnal ilmiah untuk bahasan fikih misalkan, yang mana manfaat itu bisa dihasilkan kemudian disebarkan oleh kaum muslimin. Kalau dalam bentuk teknis secara untuk keterampilan jihad fisabilillah dalam hal kegiatan militer, lomba memanah, lomba menembak, lomba berenang. Berenang itu kan berguna untuk jihad fisabilillah. Dan segala hal yang berguna untuk jihad fisabilillah maka itu diperbolehkan mendapatkan hadiah. Kebalikannya, berarti perlombaan-perlombaan yang tidak ada kaitannya dengan jihad fisabilillah, baik jihad fisabilillah fisik maupun jihad fisabilillah otak, maka tidak boleh mendapatkan hadiah. Contohnya lomba makan kerupuk
Lomba masukin paku ke botol. Lomba apa lagi? Lomba makan kelereng. Ya, gigit betul. Nah, gigit sendok ya, terus pakai kelereng. Lagi. Terus lomba yang gini. Terus yang dekain, masukin gini. Ada itu. Saya baru lihat kemarin di Instagram. Wah, ada kayak gitu lomba. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa nggak boleh kasih hadiah? Kenapa? Apa hikmahnya? Ini yang saya paparkan pendapat jumhur ulama. Jadi bukan pendapat saya, pendapat jumhur ulama mengatakan demikian. Dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. 3 mazhab ini mengatakan tidak boleh dikasih hadiah. Sekalipun itu mubah. Ya. Atau lomba ini, apa namanya? Air belakang ini. Atau lomba apa? Lomba macam-macam dah, enggak ini banyak ya. Nah, itu tidak boleh. Kau kenapa? Ustaz, kenapa dilarang? Kenapa? Coba saya pengen tanya, kenapa dilarang? Ini make sense sebenarnya kan? Muamalah make sense. Gampang dicari ilat keharamannya. Kenapa nggak boleh? Karena Islam itu memotivasi agar umatnya bersemangat dalam perkara jihad fisabilillah dan juga agar hartanya tidak terbuang kepada hal yang sia-sia. Sempurna banget berarti kan? Sempurna. Islam itu sempurna sampai harta untuk kegiatan yang kurang positif saja, tanda kutip, itu tidak boleh di-spend di situ. Harus ada bermanfaat. Dan yang kedua, fungsinya supaya orang-orang itu lebih semangat ngapain? Hafal Quran dibandingin kayak gitu. Lebih semangat ngapain? Mana? Lebih semangat ngapain? Hal yang bertangkas, pacu kuda. Dalam ini berarti apa? Pokoknya lebih semangat ngapain? Jadi militer gitu kan, daripada jadi atlet gitu. Karena ada manfaatnya dari sisi perjuangan. Li'ala'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah gitu. Ya. Karena misalkan siapa yang jadi apa? Yang jadi militer, siapa yang mau militer maka dapat bonus tahunan sekian miliar. Sedangkan untuk atlet-atlet tadi, siapa yang lomba makan kerupuk dapat hadiah 10 miliar. Orang akan milih mana? Makan kerupuk. Gitu. Nah, Islam gak mau kayak gini. Islam maunya orang itu semangat ngapain? Profesi-profesi yang bermanfaat untuk agama. Itu. Ya. Bermanfaat untuk agama. Oleh karenanya jumhur ulama mengatakan seperti ini, gak boleh. Adapun yang kedua ya, tadi, perlombaan yang mubah tadi. Lomba apa namanya? Pakai apa namanya itu? Balap karung jongkok pakai helm, diikat sini. Nah, itu hukumnya apa? Mubah. Kalau membahayakan jadi haram. Mubah hukum asal. Dan perkara mubah itu tidak boleh pemenangnya dikasih hadiah. Nggak boleh. Udah kalau mau balap karung aja. Ya. Tapi mutlak para ulama sepakat ada perlombaan-perlombaan yang menyakiti diri. Boxing. Lagi. Nah, yang gitu-gitu sih kurang paham juga tuh. Yang macam-macam ya. Pokoknya yang menyakiti diri lah. Ada menyakiti diri. Tidak ada hal ketangkasannya. Ya. Tapi kalau dalam hal dia cuma ketangkasan aja untuk bela diri, itu bisa. Tapi kalau diperlombakan di ring, itu kan perlombaan gitu ya. Misalnya perlombaan, itu nggak boleh. Ya, gulat di zaman Rasulullah SAW dipraktikkan oleh para sahabat. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah gulat bareng siapa? Bareng Ali bin Abi Thalib. Pernah Rasulullah gulat. Nah itu gulat yang tidak menyakiti diri. Enggak tonjok-tonjokan, enggak. Tapi ngapain? Ngunci lawan. Gitu, kira-kira. Beda. Makanya kalau yang boxing itu ya, itu nggak boleh dalam agama kita karena menyakiti diri. Sepakat para ulama. Nggak boleh dilakukan dan nggak boleh dapat hadiahnya. Dilakukan aja nggak boleh, apalagi dapat hadiahnya. Gitu kan. Nah, tapi kalau yang perkara-perkara mubah tadi, ya, makan kerupuk, kemudian masukin koin atau dan seterusnya, itu tidak boleh mendapatkan hadiah. Ya. Jadi tahun depan usahakan tidak ikut. Kalau mencari lomba-lomba yang sekiranya bermanfaat untuk kita. Ya. Kemudian berkenaan dengan ini juga, lomba yang haram mutlak nggak boleh. Ya. Di antara yang haram apa? Contohnya haram adalah yang melalaikan dari sholat dan zikrullah. Jadi inti daripada maisir, ya, kita tahu ya maisir. Ada maisir, ada qimar.
Ya. Ada yang maisir ini sifatnya judi. Yang sekarang lagi ngetren banget. Ya. Slot dan seterusnya. Ya. Ini orang banyak. Gaji udah kecil. Main slot. Gak sholat lagi. Nah udah tuh. Hidupnya gak tahu gimana. Ya. Nah ini kalau slot udah jelas itu haram. Ya. Adapun kalau qimar, ini segala macam bentuk permainan dan game yang melalaikan dari sholat dan zikrullah. Melalaikan di sini maksudnya gimana? Dia jadi nggak punya waktu untuk hafal Quran, nggak punya waktu untuk sholat berjamaah, nggak punya waktu untuk kajian. Itu melalaikan itu. Di zaman sekarang jadi apa? Jadi profesi, apa namanya? E-sport. Jadi cabang perlombaan. Ini nggak boleh. Dalam agama kita nggak boleh. Karena itu tidak bermanfaat bagi agama. Karena mereka, coba deh, kenapa orang ada yang e-sport? Kenapa? Karena dikasih hadiah. Itu kenapa para ulama tidak membolehkan adanya hadiah bagi perlombaan-perlombaan yang sifatnya mubah. Oke itu kalau mubah. Kalau ternyata banyak melalaikan, udah jelas jadi haram. Apalagi kalau ternyata karakternya, animenya yang dia mainkan membuka aurat atau berbentuk seperti makhluk hidup yang sempurna, wajah, tangan, kaki, kepala dan seterusnya. Jelas tidak boleh. Agama kita selalu menutup celah-celah. Pertama, terjadinya pembuangan harta yang sia-sia. Islam itu sangat menjaga harta. Makanya kenapa kata Rasulullah kepada Amr bin As, ni'mal malus salih dan rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah ketika berada di tangan orang soleh. Karena kalau harta berada di tangan orang soleh, ngapain dia? Dipakai buat haji umroh, dipakai buat bangun masjid, dipakai untuk pergi kajian, dipakai untuk bangun panti asuhan dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan yang dihasilkan. Berbeda dengan orang fasik yang tinggal megang harta. Dipakainya untuk apa? Untuk ikut yang nggak benar dan seterusnya. Untuk ikut konser, cosplay, nggak jelas. Itu pada akhirnya. Islam menjaga harta. Yang kedua, supaya orang profesinya itu bermanfaat. Bermanfaat itu bagi siapa? Bermanfaat bagi agama dan sekitarnya. Coba, kalau seandainya lomba makan kerupuk dijadiin profesi, gara-gara hadiahnya besar, kira-kira manfaatnya apa untuk agama? Jadi gemuk iya dia. Bagi apa nggak ada, gitu kan? Makanya pada akhirnya Islam selalu menutup pintu celah-celah semacam ini supaya tidak terjadi perkara-perkara demikian. Nah, kemudian para ulama memperinci bagaimana bila ternyata perlombaan-perlombaan yang ada unsur ketangkasannya ya, itu mendapatkan hadiah. Ya. Seperti contoh lomba renang misalnya, atau lomba manah. Itu kan boleh dapat hadiah, Tapi gimana kalau misalkan ternyata hadiahnya itu iuran dari peserta. Semua peserta iuran, nanti yang menang dapat hadiah. Maka kalau semua peserta yang wajib ikut itu wajib bayar iuran, kemudian iurannya tersebut diberikan kepada siapa menang, makanya namanya judi. Atau dalam istilah kita dengan sebutan maisir atau qimar, ya, judi. Gak boleh. Sehingga kalau mau ada hadiahnya, maka hadiahnya dari sponsor, dari pihak ketiga, bukan dari peserta yang ikut serta di situ. Gitu. Ini pun kalau perlombaannya apa? Boleh dapat hadiah. Ya. Kemudian kalau misalkan nggak ada sponsor, gimana caranya? Pakai muhallil. Muhallil itu yang bisa menghalalkan. Gimana caranya menghalalkan? Jadi misalkan pesertanya ada 5. Semuanya ikut perlombaan. Tapi yang bayar cuma 4 doang. Sisanya nggak boleh bayar. Tapi ketika dia menang, dia dapat hadiah. Ini namanya apa? Muhallil. Saya ulangi. Ada lomba peserta panah. 5 orang. Oke? Hadiahnya adalah 200.000. 5 orang nih. Yang 1 nggak bayar. 4 lainnya bayar. 50.000. Maka ini namanya muhallil. Namanya. Dan ini jadi boleh hadiahnya. Dengan syarat apa? Dia ketika menang dapat hadiah.
Sama seperti gini. Yuk kita lomba mana yuk, dua orang sama dua orang. Saya sama si A. Gitu. Nanti uangnya dari saya. Kalau saya menang, uangnya buat saya. Kalau kamu menang, nih uang buat kamu. Tapi dia nggak bayar, saya doang uang dari saya. Maka dia apa seharusnya? Muhal nil. Kalau dia bayar juga, boleh gak? Gak boleh. Karena statusnya jadi judi. Itu dalam perkara yang apa? Yang boleh dapat hadiah. Apalagi kalau nggak boleh perkara yang nggak boleh dapat hadiah. Coba saya tanya. Slot judi online itu apa manfaatnya buat agama? Nggak ada. Seandainya itu nggak berhadiah pun, itu udah nggak bermanfaat. Diharamkan. Apalagi kalau ternyata judi yang dilakukan di sana. Ya. Maka ini jelas dan banyak sekali cerita-cerita orang yang mengatakan bahwa dia jual rumah, jual motornya. Kalau istrinya bisa dijual mungkin tuh. Nauzubillah. Ya. Itu seperti itu. Karena apa? Seperti orang gila. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang kesurupan dan bingung mau gimana lagi. Akhirnya apa? Semua dijual-jualin supaya apa? Jackpot. Supaya jackpot. Ada istilah-istilah semacam ini ternyata dibongkar oleh bandar-bandarnya. Karena kan itu kan sistem, by system. Ya kan? Dan pada akhirnya apa? Semua orang yang melakukan transaksi demikian, ya, perjudian, itu telah diatur oleh sistem. Yang menang udah ketahuan siapa. Dan otomatis yang kaya siapa? Si bandar. Pesertanya nggak akan kaya. Karena udah menang khusus untuk si bandar. Dan begitulah pada akhirnya segala macam perjudian akan menghasilkan kepada hal yang Allah tidak ridhoi. Turunan daripada gharar ini juga adalah asuransi konvensional, di mana kita bayar premi, kemudian kita mendapatkan klaim dari premi tersebut. Ya. Baik asuransinya bentuknya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi kesehatan. Kalau kita bayar dan dia memang jualan mendapatkan profit, ya, si penjual asuransi ini mendapatkan profit dari pembayaran tersebut, ya, pembayaran premi tersebut, maka jelas-jelas ini adalah asuransi konvensional, ya, dan ini diharamkan. Ya. Mengapa diharamkan? Dikarenakan itu unsurnya adalah transfer risk. Mereka ngapain? Beli resiko. Ketika orang bayar premi, ternyata dia nggak ngeklaim premi tersebut. Siapa yang untung? Perusahaan asuransi. Ketika dia baru bayar 1 kali premi, kemudian ternyata dia ngeklaim langsung ratusan juta. Siapa yang untung? Peserta asuransi. Dan inilah yang menyebabkan ketika satu untung ada orang yang rugi. Ketika satu rugi ada orang yang untung. Inilah yang hakikat namanya gharar. Bainal ghurmi wal gunmi. Gitu. Yang kata Syekh saya. Jadi hakikat gharar yang haram adalah ketika ada satu yang untung, satu yang rugi. Kalau di gini udah jelas. Ya. Berbeda dengan asuransi syariah. Asuransi syariah yang sehari-hari kita apa? Yang kita lakukan sehari-hari. Seperti patungan apa? Uang kas kelas, tahu ya? Kas kelas. Atau uang apa lagi? Uang kematian di RT RW kan itu ya. Nah, bayar. Kalau nggak salah di RT saya 10.000, kalau nggak salah ya. 10.000 per bulan, 10.000. Nanti yang meninggal dikasih apa? Dan kapan? Sama apa? Tenda terus ada kursi-kursi itu. Kursi RW biasanya. Nah, itu kan apa? Sosial. Kita ngasih kayak gitu tujuannya bukan apa? Bukan untuk komersil. Kemudian juga Pak RT dan Pak RW-nya tidak mendapatkan untung dari tersebut. Buktinya apa? Buktinya kalau uangnya kurang, mereka ngapain? Narik iuran lagi. Kalau uang lebih, ngapain? Dibalikin lagi ke warga. Nah, gitu. Atau buat kemaslahatan warga, tidak mendapatkan untung dari situ. Ya. Ini namanya asuransi syariah. Yang memang hukum asalnya adalah sosial. Akad ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari dari kabilah al-Ash'ari. Jadi suatu ketika paceklik. Jadi kabilah Ash'ari ini paceklik. Kemudian
setiap orang itu kan butuh makanan. Ada yang makan sedikit, ada yang makan banyak. Gimana caranya biar semua dapat? Gimana caranya? Maka ada orang yang bawa roti kering. Roti keringnya satu, ada yang bawa dua, ada yang bawa tiga, ada yang nggak bawa sama sekali. Nanti masing-masing ditaruh di dalam di dalam kain, ya, kemudian dibejek-bejek kainnya sehingga roti kering tersebut jadi halus gitu ya. Kemudian dibagi rata, masing-masing dibagi rata. Ini akad apa? Sosial. Namanya apa berarti? Sharing risk. Sharing risk. Jadi kalau asuransi konvensional, akadnya adalah transfer risk. Adapun asuransi syariah, akadnya adalah sharing risk. Berbeda antara keduanya. Kalau yang pertama tadi, gharar pada akad apa? Komersil. Tadi sebagaimana kami katakan. Gharar itu boleh pada akad apa? Sosial. Kalau ini kan gharar, gharar. Yang Abu Musa al-Asy'ari lakukan itu enggak gharar. Tapi ternyata itu akad apa? Sosial. Mereka tidak mencari keuntungan, tapi murni apa? Saling menolong. Sama seperti kita uang kas, bayar uang kas. Oh iya, kita kalau pernah sekolah pasti bayar uang kas kan, bayar uang kas. Terus ketika ada yang sakit, ternyata pakai uang kas. Saya mau nanya, emang yang sakit pernah berharap ya kalau dia sakit? Ya sakit dah biar dapat uang kas. Kagak. Dan yang bayar juga rela kan? Ketika ternyata uang kasnya dipakai buat jenguk orang sakit, rela. Tolong, base-nya tolong. Kemudian ketika ternyata uang kasnya kurang, biasanya bendahara ngapain? Balikin lagi. Ya. Ketika uang kasnya lebih, bendahara ngapain? Balikin lagi uangnya atau buat makan-makan semua orang di kelas kan gitu. Ya, jadi beda antara asuransi konvensional dengan asuransi komersial. Oleh karena itu, sebagian ulama dahulu ya, kalau sekarang setahu saya udah nggak ada perbedaan. BPJS itu ulama asatidz jauh dahulu itu khilaf kan. Ini sebenarnya asuransi komersial atau asuransi sosial? Karena kalau saya pribadi, saya menganggap asuransi sosial dari dulu. Dari dulu saya menganggap asuransi sosial. Mengapa? Dikarenakan negara itu tidak mengambil keuntungan. Dan kalaupun keuntungan itu dimanain? Buat fasilitas kesehatan lagi, ya kan? Sehingga kalaupun bayar, itu tidak berpengaruh kepada sebuah akad. Karena pada akhirnya adalah asuransi sosial, akadnya sosial. Ditambah lagi, semenjak tahun berapa? 2018 atau 2017 itu. Ya, sudah diwajibkan bagi seluruh warga negara. Ya, bahwa orang sebagai WNI wajib memiliki BPJS. Sehingga hukumnya sepakat para ulama, setahu saya di zaman sekarang para asatidz juga di Dewan Fatwa, Ustaz Arwandi dan berbagai asatidz lainnya sepakat bahwa BPJS boleh meskipun bayar karena sudah diwajibkan oleh pemerintah, oleh ulil amri. Begitu. Jadi banyak perincian dan pada akhirnya hukum itu akan mengikuti apa? Keadaan. Suatu ketika peraturan ini berubah, bisa lagi berubah hukumnya. Gitu. Makanya dalam istilah fikih itu adalah al-ifta. Mahalul ifta. Ketika fatwa itu bisa berubah karena berubahnya keadaan. Contoh, dulu di tahun 18, abad 18, abad 17, uang kertas itu diharamkan oleh para ulama. Semua ulama mengharamkan uang kertas. Mengharamkan uang kertas. Kenapa? Karena itu tidak bernilai harta. Tidak ada nilai intrinsiknya. Gimana mungkin kita berniaga tapi nggak ada lembar kertas yang tidak ada nilai intrinsiknya. Di zaman sekarang, abad ke-21, siapa ulama mengharamkan uang kertas? Majma' Fatwa Islami, nggak ada. Hampir semua membolehkan uang kertas. Kenapa bisa berubah? Karena sudah berubah. Bahwa nilai intrinsik itu bukan pada benda, tapi pada apa? Pada kebijakan dan keamanan sebuah negara. Itu nilai intrinsiknya. Berubah fatwa karena berbeda keadaan. Ya, dari situlah difahami bahwa dalam variabel-variabel muamalah banyak perkara yang harus menjadi pertimbangan. Makanya untuk menghukumi sebuah hukum fatwa, saya sering kali tuh kalau dapat WA, Ustadz nanya, panjang banget. Itu nggak kebaca mas saya biasanya. Kenapa nggak baca? Karena untuk menghukumi satu kasus muamalah, pertama, butuh analisa yang mendalam. Yang kedua, butuh kejelasan masalah. Bagaimana alurnya, step by stepnya gimana, skemanya seperti apa. Jadi nanya muamalah itu tidak sesederhana nanya fikih ibadah. Nanya fikih ibadah jelas gampang. Ya, apalagi muamalah kontemporer yang setiap hari itu ada kasus baru. Coba deh kita perhatikan toko oranye, toko hijau. Perhatikan. Itu hampir tiap minggu itu ada fitur baru. Entah
macam-macam deh, macam-macam itu barunya ya. Belum lagi di sosial media lain yang ada tokonya. Pasti kita apa? Keranjang oren. Macam-macam kan tuh, fitur-fiturnya macam-macam baru. Itu kan baru-baru. Sedangkan kita sebagai orang yang belajar fikih muamalah kadang-kadang gak up to date sama itu. Ketika dapat pertanyaan harus ngapain dulu berarti? Harus cari tahu dulu. Oh, gimana term and condition-nya? Gimana syarat dan ketentuannya? Baca peraturannya. Kalau bisa nelpon sama orang yang menjadi praktisinya. Kan gitu. Makanya untuk menghukumi sebuah fikih muamalah, contoh kayak kemarin cryptocurrency. Banyak nih kalangan para ulama itu mereka mauqifnya diem karena belum tahu hakikat dari para cryptocurrency gimana. Meskipun kalau sekarang seperti Syekh Sa'ad Khaflan udah mulai berani bilang, oh cryptocurrency itu seperti mata uang biasa. Meskipun ini juga masih belum ada fatwa lagi lebih lanjut dari DSN MUI ataupun Asatidzah Indonesia. Karena belum jelas soal hakikatnya kayak gimana cryptocurrency itu. Dia dikatakan currency atau dikatakan komoditas. Karena dalam dunia ini kalau nggak currency ya komoditas. Sedangkan dikatakan currency dia nggak resmi, dikatakan komoditas juga tidak di backup dengan nilai intrinsik. Dia hanya binari saja, angka 11111011 gitu doang. Tidak bernilai harta. Para ulama khilaf di situ. Maka dalam hal ini berarti konsep dasar fikih muamalah adalah sebuah keadilan. Keadilan, tidak ada pihak terzalimi dan hukum asalnya adalah membenci segala macam kezaliman. Ya. Sering kali kita dapati banyak orang yang pada akhirnya bunuh diri karena judi. Atau banyak deh kampung ya. Kalau misalkan lagi lomba futsal atau lagi lomba bola, ribut biasanya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak menang lomba. Dan pada akhirnya gitu. Kalau dikasih hadiah maka demikian. Adapun pada perkara-perkara mubah ya Rasulullah SAW pernah lomba lari bersama siapa? Aisyah. Lomba lari. Terkadang Rasulullah menang, terkadang Rasulullah kalah. Satu ketika Rasulullah menang di awal-awal kalah. Itu nggak pakai hadiah pada saat itu sama Aisyah. Tapi itu mubah hukum asal gitu ya. Maka untuk membedakan setiap akad itu, maka kita harus melihat ilatnya dahulu. Apakah ada unsur gharar, apakah ada unsur riba, dan apakah ada unsur zalim. Ya. Oleh karena itu tadi hukum perinciannya adalah kalau misalkan kita dapat undian gratis, undiannya gratis pertama. Kita mau ikut mau enggak silahkan. Apakah kita boleh ngikut? Saya tanya, boleh enggak? Kalau gratis? Boleh, karena enggak bayar untuk beli undiannya. Kalau ternyata kita beli barang, enggak niat untuk dapat undian. Ternyata kata kasirnya, Mas, sampean dapat undian karena telah membeli ini. Saya nanya, boleh enggak kita ikut undiannya? Boleh. Kenapa? Karena tabi', dia mengikuti, bukan asal. Niat dominan kita bukan untuk dapat undian, tapi untuk beli barang. Beda cerita. Kalau ternyata kita beli tujuannya untuk dapat undian, kita beli supaya dapat kupon undian, jelas mengikuti undian tersebut haram. Ya. Begitu pula kita sering dapat koin-koin di marketplace atau di mana, di aplikasi pulsa kita yang bisa ditukar dengan undian. Ya, ini hati-hati nih. Hati. Itu tidak boleh. Poin-poin dan koin-koin yang didapatkan dari marketplace itu boleh ditukar dengan apa? Dengan barang dan jasa, karena dia bernilai harta. Statusnya apa? Hibah. Potongan harga itu kan cashback, kan potongan harga, dan dia statusnya hibah. Dan ketika ditukar dengan barang dan jasa, ditukar dengan pulsa, ditukar dengan kita pergunakan untuk bayar ya, dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau digunakan untuk undian, mendapatkan iPhone 14 Pro Max dengan mengirimkan 10 poin Anda, maka Anda akan berpotensi mendapatkan sekian. Boleh gak? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena undian yang ada kontribusi harta. Gitu. Meskipun demikian, para ulama khilaf. Apa hukumnya kita ikut undian di sosial media yang mempersyaratkan harus like, subscribe, share, lagi
komen, dan seterusnya. Mau hukum. Ya. Saya pernah dengar fatwa dari Ustadz Erwandi, kata beliau tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada kontribusi berupa jasa marketing. Kan ingat ya, kita itu nggak boleh dapat undian kalau apa? Ada harta yang disumbangkan. Dan dalam hal ini share, komen, subscribe itu adalah jasa marketing. Ya. Sehingga ketika kita ketika kita ikut kegiatan demikian, maka sama saja kita seperti judi, karena ada kontribusi berupa harta, berupa apa? Jasa yang disetorkan oleh setiap peserta undian. Gitu. Ya. Nah, sebagian ulama lain bilang, ya, seperti ya, yang saya lihat di berbagai literatur website para ulama kontemporer, mereka bilang bahwa kalau yang bernilai harta itu adalah yang bernilai jasa secara nilainya bisa di-appraisal, bisa dinilaikan. Tapi kalau yang maksudnya gimana? Kalau yang followernya masih dikit, itu share mereka, komen mereka itu tidak terlalu bernilai harta. Berbeda dengan orang yang follower banyak, kemudian dia ikut undian. Itu dia memiliki jasa apa? Jasa berupa marketing. Ya. Makanya ketika mereka ikut undian, nggak boleh dapat hadiah dari jasa yang pernah disetorkannya. Nah, dari sini para ulama khilaf. Allah alam, saya pribadi mengambil pendapat yang pertama dan tidak menganjurkan untuk mengikuti hal-hal semacam itu. Kemudian juga yang menjadi bagian daripada ini adalah seseorang ngumpulin gambar, tahu ya? Dia beli barang, kemudian nanti dapat apa? Dapat puzzle. Nah, iya, puzzle nanti dikumpulin puzzle-nya udah banyak, nanti ditukar. Kalau udah lengkap puzzle-nya bisa ditukar jadi misalkan jadi iPhone, jadi mobil misalnya, jadi motor. Kalau kumpul puzzle. Ini juga haram. Kenapa haram? Karena dominannya orang mereka bukan beli buat beli barang. Beli buat apa? Nyari puzzle-nya itu. Kan gitu. Beda cerita kalau orang nggak sengaja beli aja, beli barang, kemudian ternyata dikumpulin, dicek semua, cocok. Boleh gak kalau gitu? Boleh, karena dia niatnya bukan puzzle-nya. Gitu. Itu niat mempengaruhi dalam fikih muamalah. Ya. Kemudian juga dalam hal ini pada hal-hal yang dimasyru'kan seperti lomba hafal Quran, lomba hafal hadis. Ini para ulama sepakat boleh mendapatkan hadiah, tapi dengan syarat lagi tadi. Tidak boleh hasil daripada iuran. Ya, tapi harusnya dari sponsor. Dan memang pada akhirnya lomba-lomba yang semacam ini memang yang memotivasi anak-anak muda, kemudian anak-anak masih kecil untuk menghafal Quran, sehingga banyak nantinya profesi mereka yang bermanfaat untuk umat. Itu tujuannya Islam, menjadikan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang boleh mendapatkan hadiah. Adapun lomba-lomba yang yang masih boleh itu lomba gulat masih boleh. Tapi kalau lomba tinju, ya itu tidak boleh. Para ulama sepakat. Kemudian lomba angkat berat, ya itu masih dibolehkan. Itu mubah juga. Ya. Secara umum yang tidak dibolehkan adalah lomba-lomba yang menyakitkan, yang menjadikan seorang itu mendapatkan luka di tubuhnya, tidak boleh. Dalilnya apa? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Tidak boleh kalian menjerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Ya, kehancuran. Makanya kita diharamkan merokok karena membahayakan kita. Begitu pula kita diharamkan tinju karena membahayakan diri kita. Adapun permainan yang sifatnya tadi ya, sepak bola. Nah, ini sepak bola boleh gak Ustaz? Dapat hadiah dari sponsor. Nah, ini pernah ada fatwa Syekh Utsaimin. Kata beliau tidak boleh dapat hadiah. Jadi kalau main futsal jangan dilombakan. Dan gak perlu juga dilombakan. Udah, lomba silakan, itu mubah. Selama menutup aurat
dan juga tidak melalaikan dari sholat. Ya. Adapun permainan-permainan yang sifatnya seperti main dadu, ya, 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 kemudian apalagi main catur, ya. Ini hukum asalnya menjadi makruh. Para ulama bersisih antara dua. Kalau enggak makruh, ya mubah. Tapi saya pribadi memilih makruh, ya. Karena yang demikian tidak terlalu bermanfaat dari sisi agama. Monopoli, ya, kemudian apalagi ular tangga, kemudian apalagi ludo, kartu, remi, domino, gitu-gitu. Itu kalau misalkan apalagi melalaikan bisa menjadi haram. Ya, kalau sekedar memainkan tanpa hadiah maka makruh, gitu. Dan makruh ini bukan berarti diremehkan, ya. Itu adalah perkara berat juga, karena siapa yang terbiasa dengan yang makruh maka dia akan mudah terjerumus ke dalam yang haram. Siapa yang berusaha mengamalkan yang sunnah terus-terusan maka mustahil dia meninggalkan yang wajib. Itu kayak gitu. Kaidahnya gitu. Ya. Kalau continue terus yang sunnah, yang wajib akan ketinggalan. Tapi kalau sudah berani yang makruh-makruh, gampang terjerumus dalam yang haram. Sama seperti orang yang mudahan dengan syubhat. Ya. Siapa yang mudahan dengan syubhat, dia akan mudah terjerumus juga ke dalam yang haram. Ya. Mungkin demikian. Ada pertanyaan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya seorang guru wanita, bolehkah mengadakan lomba berhitung untuk siswa TK dan SD, di mana untuk honor juri, biaya operasional, dan hadiah pemenang diambil dari biaya pendaftaran, karena kami tidak mendapatkan sponsor. Yang kedua, bolehkah di acara lomba tersebut yang bertempat di mall, wanita memimpin acara lomba di hadapan orang tua, murid, ikhwan dan akhwat? Bagaimana Ustaz? Pertama, tidak boleh hadiah diambil dari iuran. Tidak boleh. Kemudian kalau mau halal tadi pakai muhallil. Ada sebagian peserta yang tidak boleh bayar, tapi dia boleh ikut dan dia wajib ikut. Kemudian ketika dia menang, maka dia boleh dapat hadiah. Namanya muhallil. Tapi yang jadi pertanyaan, ada gak orang yang ridho? Ternyata yang gak bayar bukan dia. Dia dapat hadiah, gitu. Masih susah kan? Makanya dalam hal ini berarti tidak perlu dapat hadiah kalau misalkan tidak ada sponsor, ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau dia memimpin di depan para ikhwan dan para akhwat, ini oke, misalkan dia menutup aurat, kemudian dia ngapain apa? Dia berusaha untuk menjaga suara yang seterusnya. Tapi ini menurut kami khawarimul muru'ah, sebaiknya ditinggalkan. Ya, karena yang demikian seringkali menjadikan seseorang tidak fokus dengan kegiatan intinya. Padahal default para perempuan adalah di rumah. Waqarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hukum masalah wanita di rumah dan dia tidak dilarang untuk bertabarruj, apalagi meninggikan suaranya di hadapan laki-laki. Maka hal yang ini sebaiknya tidak dilakukan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya beli tiket Coldplay dalam posisi belum paham tentang mudorot dari nonton konser tersebut. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sedikit paham bahwasanya banyak mudorotnya. Tiket sudah terlanjur terbeli dan konser akan diadakan sebentar lagi. Mohon pencerahannya Ustadz, saya ingin menjual tiketnya tapi saya takut menjerumuskan orang lain yang membelinya. Bagaimana Ustadz? Haram menjual tiket Coldplay meskipun Anda sudah beli. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang haram manfaatnya maka tidak boleh dijual. Ma haruma naf'uhu haruma bai'u. Itu kaidahnya. Apa yang haram manfaatnya maka tidak boleh dijual, tidak boleh diperjualbelikan. Sama seperti orang punya khamr, satu pabrik, belum tobat. Kemudian dia tobat. Apakah boleh pabrik khamr dijual? Boleh, harus diapain? Dimusnahkan.
Musnahkan. Sama seperti alat musik. Alat musik hukumnya haram. Haram. Kalau dia tobat dari main gitarnya, dari main seluringnya, dari bandnya, maka dia nggak boleh ngejual alat-alat musiknya. Nggak boleh. Harus diapain? Dimusnahkan. Ustaz, tapi itu harta Ustaz. Itu harta yang tidak bermanfaat karena haram menurut syariat. Dan kalau kita berjualkan, selama barang itu masih eksis, dosanya ngalir terus. Sekarang saya mau milih. Lebih baik dosa ngalir atau dimusnahkan sekarang. Gitu. Ya. Maka berarti kalau sudah taubat dari Coldplay, alhamdulillah. Dan Allah insya Allah kalau kita buang tiket, nah tiket Coldplay-nya mulai dirobek, buang atau bakar tong sampah. Enggak ya, tiketnya kan digital ya, nggak bisa dibuang. Kalau tiket digital ya udah di delete aja, delete. Kemudian berdoa sama Allah, Allah pasti akan gantikan. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Gak usah takut sama rezeki. Rezeki kita ada di langit, dijamin oleh sang pemilik langit dan bumi. Jangan digunakan, jangan dijual. Allahu a'lam. Bismillah. Apa hukumnya tebus murah di swalayan Ustaz? Yang kedua, bagaimana jika kita tahu item yang kita mau tebus itu termasuk item yang masuk promo tebus murah, lalu kita sengaja belanja barang lain hingga memenuhi limit tebus murah tersebut, sehingga kita beli item tersebut dalam harga diskon. Bagaimana Ustaz? Bagus. Ini dulu viral ya. Saya nggak tahu tuh siapa yang bikin videonya. Ada perempuan dia bilang tebus murah haram. Macam-macam. Saya jelaskan dulu maksud dari tebus murah. Tebus murah itu dia ketika mencapai batas limit belanja, misalkan belanja 100.000, nanti bisa dapat dia bisa bisa beli barang menjadi harga murah. Contoh asalnya sirup 20.000 bisa dibeli jadi 10.000, tapi dengan syarat minimal pembelian harus 100.000. Apakah? Nah, ini kan keharamannya kalau kata mereka itu kan jual beli dua akad, gitu. Jual beli dua akad atau dalam istilah fikihnya adalah bai'ataini fil bai'ah. Sebagaimana Rasulullah katakan, nah Rasulullah SAW anil bai'ataini fil bai'ah. Rasulullah melarang jual beli dalam jual beli. Tapi secara umum, ya, ini bukan termasuk ke dalam dua akad. Bukan. Ya. Mengapa dikatakan dalam dua akad? Karena pada awalnya itu dia belum berakad dan dia boleh memilih untuk menggunakan atau tidak, sehingga tidak berkonsekuensi dua akad. Yang berkonsekuensi dua akad itu seperti apa? Contoh seperti leasing, di mana ada perjanjian dan klausul kalau kita bayar lebih cepat maka dapat diskon. Kalau kita telat bayar maka ada denda keterlambatan atau tenornya diperlama dengan harganya dinaikin. Nah gitu, ya. Maka ini dua harga dalam satu akad, ini yang tidak boleh. Adapun tebus murah maka bukan termasuk dua harga dalam satu akad. Silahkan tanya kepada asatidz Ahlus Sunnah, dan ini pendapat yang saya condongi. Silahkan tanya Ustaz Erwan di Ustaz Ami dan beberapa Ustaz lainnya, mereka tidak menganggap bahwa tebus murah bagian daripada dua harga dalam satu akad. Allahu a'lam. Bismillah. Bagaimana bila ada sponsor dan ada iuran? Dan sebagai panitia, apakah uang yang tercampur tersebut masih dikatakan judi? Yang kedua, apakah boleh mengikuti lomba dan ketika menang kita tidak mengambil hadiahnya, hanya mengambil sebagian sejumlah uang iurannya? Yang pertama, tidak boleh kalau ternyata yang ikut sebagai peserta wajib membayar semuanya. Sudah jelas. Meskipun dana sponsor lebih banyak dibandingkan hasil iuran peserta, tapi karena peserta membayar dan wajib membayar, maka perlombaan tersebut menjadi haram. Yang kedua, gimana kalau kita ikut, ternyata kita ikut perlombaannya, tapi kita tidak ngambil hadiahnya.
sama. Kenapa nggak boleh? Karena dengan kita mengikuti berarti kita ridho dengan perlombaan tersebut. Kalau ridho berarti ridho terhadap keharaman. Dan ridho terhadap keharaman merupakan sebuah keharaman juga. Ya. Sama seperti ada orang melihat kemaksiatan di depannya, bukannya dia negor, malah dia diam di situ. Dia diam di situ dan ngikut ngeliatin atau ngikut partisipasi. Nah, maka itu juga dosa. Makanya ada sisi keharaman dalam hal ridho ketika melihat keharaman. Tidak boleh. Allah alam. Harusnya didakwahin, ya. Jangan ikut-ikutan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan asuransi ekspedisi? Karena barang yang kita kirim termasuk barang yang nilai jual tinggi, yaitu mahal dan berharga, sedangkan kita tinggal beda kota atau pulau. Solusinya bagaimana Ustadz? Solusinya, pertama, ajukan kerjasama dengan asuransi syariah. Bisa, akadnya bisa. Ya. Kalau kita baca kitab Setarwandi, itu beliau membagi asuransi syariah itu akad-akadnya dibedah sekian, dan pada akhirnya bisa menjadi boleh karena premi yang dimasukkan itu tidak langsung menjadi keuntungan bagi si perusahaannya, tapi dibagi-bagi, sebagian untuk dana tabarru', sebagian untuk dana investasi, dan sebagian untuk ujroh atau fee, dana hibah yang diberikan kepada perusahaan asuransi syariah. Kalau memang ekspedisi tidak menyediakan asuransi syariah, maka kembali hukum asal, tidak boleh menggunakan asuransi ekspedisi kecuali ekspedisinya tidak mau menerima layanan kecuali dengan asuransi. Kenapa kok boleh? Kenapa tadi alasannya? Karena tabi dan terpaksa. Sama seperti tadi ya, beli tiket pesawat ada asuransi perjalanan, padahal kita nggak beli asuransinya, kita beli tiket pesawat ya. Tapi kalau beli tiket pesawat include asuransi perjalanannya. Nah, asuransi perjalanan itu sebagai tabi, ngikut karena itu terpaksa untuk mendapatkan itu dan kita tidak memilihnya, gitu. Tapi kalau ada pilihan untuk tidak menggunakan asuransi ekspedisi, maka Anda sebagai pedagang tidak boleh menggunakannya. Allah a'lam. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum mengumpulkan poin belanja di minimarket atau supermarket? Misal poin member di toko X, dan apakah boleh poin tersebut dipakai untuk belanja? Mohon penjelasannya Ustadz. Boleh. Mengapa boleh? Karena statusnya sebagai hibah, diskon, cashback, kita beli dari sebuah toko, supermarket, itu statusnya adalah hibah. Sehingga boleh digunakan lagi. Yang tidak boleh adalah digunakan untuk ikut undian. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena berarti ketika diikut undian dia menyertorkan sebuah materi. Dan ketika dia menyertorkan sebuah materi berarti statusnya apa tadi? Judi atau qimar gitu. Makanya kalau ada dapat poin, jangan ikut undian. Kan ada biasa ikut undian kan? Ikutnya apa? Tukerin, nggak apa-apa tukerin boleh. Atau jadi potongan harga, boleh. Hukum masalah boleh. Atau jadi pulsa dan seterusnya. Allahu a'lam. Bismillah, terkait lomba yang sudah memang menjadi budaya di masyarakat, apabila kami dimintakan iuran oleh panitia dan kami tidak memberi, kemudian kami berinisiatif hanya memberikan hadiahnya saja, jadi kami tidak memberikan iuran, bagaimana Ustadz? Tidak boleh memberikan hadiah. Kan permainannya tidak masyru'. Tadi ingat, apa permainan yang boleh dikasih hadiah? Permainan yang ada unsur jihad fi sabilillah. Saya tanya, makan kerupuk ada jihad fi sabilillahnya enggak? Ada? Enggak ada. Ya. Jadi gimana solusinya? Nah, solusinya adalah memberikan misalkan mungkin uang kebersihan, bukan uang-uang yang kaitan dengan lomba ya. Kita sediain peralatan kebersihan dan seterusnya yang tidak ada kaitannya dengan perlombaan. Dan ini lebih aman. Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihat dan penjelasannya. Saya bekerja di perusahaan garment yang memproduksi underwear atau pakaian dalam perempuan dan juga bikini
Yang ingin saya tanyakan, untuk bikininya ini bagaimana Ustadz ya? Saya pernah mendengar kalau underwear masih tidak masalah, tapi untuk bikini ini kadang-kadang masih dipakai di tempat-tempat umum. Bagaimana status pekerjaan dan gaji saya yang terima ini Ustadz? Yang menjadi patokan adalah apakah produk dan jasa yang diperjualbelikan dominan digunakan untuk kemaksiatan atau tidak. Sekarang jadi pertanyaan. Domini apa tadi? Bikini ke domini. Bikini itu dominan digunakan untuk apa? Saya tanya. Menurut data di lapangan yang kita lihat, bikini itu digunakan untuk apa? Mohon maaf, saya pengen nanya dulu, di bikini itu pakaian yang kayak gimana? Pakaian yang dipakai di pantai kan? Oke. Ya itu pakaian seksi berarti kan? Nah, itu kan dominan dipakai untuk kemaksiatan. Dan saya sekali jarang melihat, maksudnya jarang mengetahui ya, apakah emang dipakai dalam rumah oleh perempuan? Dipakai? Dipakai nggak? Tapi oke, misalkan dipakai, tapi apakah dominan? Tidak dominan. Dominan dipakai untuk maksiat. Kalau dipakai untuk maksiat, saya tanya, kita ketika memproduksi tersebut berarti ngapain? Memfasilitasi mereka untuk bermaksiat. Sekarang saya tanya, boleh atau enggak? Enggak boleh. Nah, tapi yang dihukumi adalah yang dominan. Contoh, jadi di perusahaan Anda bekerja, dominan produksi underwear atau bikini? Kalau dominannya bikini, jelas berarti haram Anda bekerja di situ. Karena al-hukmu 'alal ghalib, dalam istilah fikih itu yang dihukumi itu yang mayoritas, core bisnisnya. Contoh, kita bekerja di sebuah perusahaan IT. Customernya 80% perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri manufaktur. 20% adalah industri perbankan konvensional. Saya nanya, halal gak? Halal. Karena customernya 80% apa? Manufaktur yang halal. Berbeda ceritanya. Ketika Anda bekerja sebagai konsultan IT, kemudian mayoritas customernya adalah orang di perbankan konvensional, bank riba. Saya tanya, halal gak income-nya? Tidak halal. Karena berarti ada unsur tolong-tolong dalam kemaksiatan. Sebagaimana Allah sudah katakan, وَتَعَاوَنُوا 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kepada kemaksiatan. Maka berarti yang dihukumi dominan. Silahkan cek apakah underwear lebih dominan dibandingkan bikini yang diproduksi oleh perusahaan Anda. Allah. Bismillah Ustadz, jika di perusahaan ada asuransi tenaga kerja, namun bukan BPJS, yang dipotongkan dari gaji, apakah kita boleh menggunakannya dan kita tahu itu bukan asuransi syariah? Untuk pemotongan itu namun wajib untuk karyawan. Bagaimana Ustadz? Tidak boleh diambil kecuali apa yang pernah dia setorkan saja. Jadi dia nggak boleh klaim di situ. Dan setahu saya itu baru boleh diambil itu ketika pensiun. Jadi ketika pensiun maka dikonversikan berapa dia pernah setor. Kemudian dia ambil reminya yang pernah dia setor tersebut, sisanya dikemanain? Pertama, dikembalikan kepada perusahaan. Kalau perusahaan gak mau, maka disalurkan kepada fakir dan miskin. Tapi Ustadz, ratusan juta Ustadz. Maka harta kita tidak bernilai kalau haram. Salurkan ke fakir miskin. Dengan begitu, harta kita bersih dari kenajisan dan kotoran. Allahu a'lam. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apa hukum bekerja jadi kru shooting iklan? Atau iklan produk seperti makanan dan minuman, namun di sini memakai model yang tidak menutup aurat? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena modelnya tidak menutup aurat. Kalau menutup aurat, boleh. Dan tidak boleh ada musik. Ya. Jadi dalam hal ini ketika bikin produksi sebuah iklan, pastikan tidak ada keharaman dalam pembuatan iklan. Modelnya menutup aurat.
Kemudian tidak ada musiknya. Produk dan jasa yang dijual halal dan legal. Tidak ada unsur kebohongan dalam iklan. Contoh, misalkan ini produk telah laku terjual ratusan ribu piece, padahal baru terjual satu doang. Nggak boleh. Berarti apa? Ada kebohongan dalam marketing. Ini unsur-unsur keharaman dan ini banyak sekali terjadi. Contoh, produk nomor 1 di Indonesia, penjualan terbanyak. Padahal tetangganya nggak beli. Gimana ceritanya penjualan nomor 1 di Indonesia? Gitu. Maka dalam hal iklan itu harus jujur. Tidak ada unsur pelanggaran-pelanggaran syariat yang di dalamnya. Ya, mutawar usahakan. Dan kalau kita bekerja di situ otomatis ngapain? Kita memproduksi suatu hal yang haram. Iklan yang ditonton oleh 100.000 orang, ada musiknya. Dosa gak? Dosa. Oleh karenanya para pedagang itu emang harus banyak bertakwa. Kenapa emang? Wajar. Karena pahalanya apa? Surga bersama Nabi. Maka Rasulullah, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Pedagang yang jujur, bertakwa dan amanah nanti akan bersama para nabi dan para siddiq, yaitu para sahabat. Kenapa demikian? Karena yang menjadi pedagang yang bertakwa itu tidak mudah. Apalagi kalau udah berhadapan dengan MM-an, berhadapan dengan ratusan juta. Ustaz, ada tender Ustaz, ratusan juta. Tapi iklannya iklan bermusik. Gimana Ustaz, ambil gak? Jangan. Kamu nolaknya sekarang akan dapat lagi yang halal. Karena pada hakikatnya rezeki sama. Yang halal segitu, yang haram segitu. Mau diambil cara halal, cara haram jumlahnya segitu. Gak usah takut meninggalkan perkara-perkara haram. Kita ini belajar fikih muamalah bukan tujuannya supaya memiskinkan diri, enggak. Pada akhirnya kalau Allah buat kita kaya, kita akan kaya. Rezeki salah Allah. Jadi gak perlu takut kalau ninggalin yang haram-haram. Tenang aja. Allah pasti ganti yang lebih baik. Sabar. Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi. Ana bertanggung jawab menjalankan salah satu proyek di wilayah Jabodetabek. Salah satu tugas Ana membuat progres pekerjaan setiap minggunya. Adapun kontrak kerja di proyek yang Ana pegang bersifat lump sum, di mana tidak ada pekerjaan tambah kurang. Setelah proyek berjalan kurang lebih 2 bulan, Ana diberitahu bahwa volume yang ada di RAB dinaikkan 25% dari volume awal. Untuk mengakomodir fee komitmen salah satu pejabat user atau owner, yang ingin Ana tanyakan, apakah Ana menjadi bagian yang terlibat atas rekayasa kezaliman tersebut? Apakah gaji yang Ana terima halal dan berkah? Jika Ana termasuk orang yang zolim, solusinya seperti apa Ustaz? Apakah Ana harus resign? Jazakallahu khair Ustaz. Bagus, pertanyaan bagus. Pertama, ini jadi catatan, ini jadi kaedah supaya tidak ada pertanyaan berulang nantinya. Pertama, gaji kita menjadi halal itu patokannya dua. Pertama, ini kan gaji, berarti kita bekerja ke orang kan. Pertama, tempat kita bekerja, produk dan jasa yang dijualnya dominan adalah produk jasa yang halal dan legal. Satu. Yang kedua, posisi yang kita emban dan kita mendapatkan amanah di sana adalah posisi yang tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah dan kezaliman kepada manusia. Ini. Jadi contoh, perusahaannya pekerjaannya halal. Contoh dia pekerjaan di manufaktur. Tapi posisinya adalah bagian keuangan atau bagian general affairs yang tugasnya itu ke pemerintah, bertemu pemerintah untuk memenangkan tender-tender. Yang job desk-nya adalah under table. Apa under table? Suap atau gratifikasi. Suap. Dia tahu job desk utamanya adalah ngasih amplop ke pejabat-pejabat supaya menang tender. Jangan kayak gitu. Maka pekerjaannya menjadi haram. Karena dia tidak memenuhi unsur yang
kedua, yaitu job desk-nya tidak dalam hal ini tidak tolong-menolong dalam ketakwaan, tapi justru tolong-menolong ke dalam kemaksiatan. Nah, kalau dua persyaratan yang sudah terpenuhi, ketika ada divisi lain melakukan kesalahan, saya tanya, berpengaruh gak sama dia? Gak pengaruh, karena di luar tanggung jawab dia. Toh dia sudah bekerja di perusahaan yang halal, legal, kemudian pekerjaan dia sudah tidak ada yang bermasalah. Tapi dia punya kewajiban apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, diingatkan, dia sampaikan bahwa ini haram, ini keliru. Tapi kalau selama tidak bertentangan dengan job desk utama dia, maka tidak masalah. Kecuali berkenaan dengan job desk dia, yang mana dia di situ punya kemampuan untuk menolak. Contoh, Anda seorang IT consultant atau IT developer yang mana bikin aplikasi. Suatu ketika ada klien dari perusahaan bank konvensional atau perusahaan pabrik rokok atau perusahaan miras. Anda wajib menolak. Kenapa wajib menolak? Karena kalau kita iya kan, berarti kita sama saja tolong-menolong dalam kemaksiatan. Apalagi kalau aplikasi ya, aplikasi itu dipakai terus-menerus dan akhirnya bakal jadi jariah itu sama dia. Jariah dipakai terus. Makanya dulu saya pernah dapat satu jemaah nelfon nangis-nangis. Ustaz, saya dahulu jadi bagian IT di perusahaan bank ini, XYZ, 3 huruf. Terus kata dia, sekarang aplikasi itu masih dipakai Ustaz sampai sekarang Ustaz. Gimana Ustaz saya tobatnya Ustaz? Saya bilang, tobatnya mohon kepada Allah supaya Allah musnahkan aplikasi itu. Atau Allah gantikan dengan developer yang baru. Sehingga aplikasi antum tidak dipakai lagi. Karena selama masih dipakai, ya udah ngalir dosanya. Subhanallah. Berat ya? Berat. Maka jangan sekali-kali terima project haram. Karena kalau kita terima, uang kita itu masuk. Meskipun kita udah gak dapat uang, dosanya nambah. Rugi sekali. Ya Allah a'lam. Ini pertanyaan terakhir, nanti kita kasih kesempatan buat jamaah jika ada yang mau bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika uang riba seperti dari bunga bank, ketika ingin dipergunakan untuk sedekah, jenis sedekah apa yang bisa diberikan? Bagaimana Ustadz? Pertama, yang para ulama sepakat adalah diberikan kepada fasum, fasilitas umum. Sepakat. Adapun pendapat yang kedua boleh diberikan kepada fakir miskin. Boleh. Karena halal bagi mereka. Harta riba itu, saya tanya, harta riba itu haram secara transaksi, kegiatan, bukan haram secara zat. Kalau sudah berpindah tangan dengan cara yang halal, berarti boleh bagi si penerimanya. Buktinya apa? Dalilnya apa? Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang Yahudi. Ibnu Abbas juga bertransaksi dengan orang Yahudi. Bahkan ketika itu bertamu kepada orang-orang yang transaksinya haram. Kenapa? Karena ketika berpindah hartanya jadi halal bagi si penerima. Karena dia haram karena apa? Transaksinya, bukan haram karena zatnya. Beda, paham ya? Paham. Orang Yahudi mayoritas transaksinya adalah riba. Banyak disebutkan dalam Quran. Bahkan yang mengatakan innamal bai'u mithlur riba itu adalah orang Yahudi. Sebagaimana kata At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Adapun yang kita pahami di sini, kalau Rasulullah SAW saja menerima hadiah dari orang yang transaksinya mayoritas riba, maka berarti ketika berpindah transaksi berarti satunya halal bagi penerima. Makanya pedagang yang menerima customernya masih kerja di bank konvensional. Misalkan saya ada pertanyaan, ada warteg. Ustadz, saya punya warteg, tapi yang makan di warteg saya pegawai bank XYZ, bank konvensional Ustadz. Gimana hukumnya? Saya bilang halal, karena transaksi dengan Anda halal. Adapun bagi dia tetap dosa, karena dia menerima gaji dari yang haram. Begitu. Ya, jadi patokan dalam hal ini adalah ketika sudah diterima maka boleh. Nah, berarti boleh juga disalurkan untuk fakir miskin. Yang menjadi perselisihan kuat di kalangan para ulama adalah diinfakkan untuk bangun masjid.
Itu yang menjadi perselisihan kuat dan sebaiknya tidak dipergunakan untuk bangun atau jadi bulan untuk infak. Ya. Tapi selain daripada itu bisa. Masya Allah orang miskin banyak di sekitar kita. Jadi gampang-gampang aja, nggak usah kesulitan. Kecuali antum di zaman Umar bin Abdul Aziz yang kalau bersedekah harus apa? Ekspor. Kan kita enggak. Banyak orang miskin sekitar kita. Wallahu a'lam. Bagi teman-teman, jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ana dari Pontianak ke Jakarta ikut panahan. Tentang panah ya Ustaz. Bolehkah kita mengikuti panahan memperingati hari kayak ulang tahun gitu? Bahasa milad lah. Atau ya sekitar kayak ulang tahun gitulah. Ya. Pertama, ulang tahun tidak disyariatkan dalam agama kita. Karena untuk apa dirayakan sedangkan berkurang? Kalau jatah umurnya bertambah, mungkin masih ada kemungkinan dirayakan. Ternyata setiap tahun yang berlalu umur kita berkurang. Kok dirayakan? Aneh. Gitu. Lagi katanya. Ustaz kan bersyukur Ustaz. Umur berkurang itu tidak perlu disyukuri. Ya. Justru kita sedih karena amal kita tidak bertambah, tapi dosa kita bertambah, umur kita berkurang. Ya. Maka dalam hal ini berarti segala macam perayaan dalam ulang tahun tidak disyariatkan. Dikarenakan ada unsur tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa? Nah, menyerupakan orang kafir. Dikarenakan tradisi memperingati, merayakan ulang tahun adalah tradisi orang kafir. Orang kafir. Dan ini perbuatan orang kafir. Adapun Rasulullah, para sahabat tidak melakukannya. Dan mereka justru sedih. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas. Ma dadimtu ala syai'in nadami. Gharabat fihi syamsuh. Naqasat fihi ajari. Walam yazdad fihi amali. Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali. Melebihi ketika melihat matahari terbenam. Sedangkan umurku berkurang. Adapun amalku tidak juga bertambah. Jadi setiap hari harusnya kita nyesel. Kenapa hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin? Nyesel terus harus setiap hari itu kan. Ada penyesalan. Makanya orang beriman itu akan nyesel juga di akhirat. Ingat. Yang nyesel di akhirat itu bukan hanya orang kafir. Orang kafir menyesal dengan kafirannya. Orang fasik menyesal dengan kefasikannya. Dan orang beriman akan menyesal. Karena tidak maksimal dalam beramal. Segala macam perlombaan itu ditujukan untuk apa? Memeriahkan ulang tahun. Kan gitu. Maka mengikutinya berarti apa? Sama saja merayakannya. Gitu. Maka lebih baik kita tidak perlu mengikutinya. Karena kalau ngikutin berarti ada unsur juga sama merayakan ulang tahun. Wallahu a'lam. 2 pertanyaan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya ada 2 pertanyaan, boleh Ustaz? Betul. Pertanyaan pertama tadi karena kalau misal iklan, biasanya kan anak-anak pondok itu suka bercanda. Jadi iklannya itu kayak misal nomor 1 di Indonesia tapi niatnya bercanda. Dan setahu saya kan bercanda tapi bohong itu haram. Itu kira-kira kalau buat iklan-iklan anak pondok jualan di pondok aja gitu. Tapi iklannya kayak gitu tapi orang udah tahu kalau itu bohong. Pertama itu hukumnya apa? Dan pertanyaan yang kedua itu hukum COD gimana Ustadz? Karena kan misal COD kan kita ada 4 orang, penjual, pembeli, wakil, Shopee sama si kurir. Misal Shopee sudah jadi wakil, penjual ada, pembeli ada, lantas kurir ini makomnya apa Ustadz? Jazakumullah khairan. Bagus. Pertama, tidak boleh kita berdusta dalam bercanda. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa beliau melaknat la'anallahu rajulan an yuhadditsu fayakdzib wailul lahu bukan la'an depannya wailun liman yuhadditsu fayakdzib wailul lahu hadis diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya. Celaka seorang yang berbicara kemudian berdusta meskipun untuk liyudhika bihin nas, meskipun untuk membuat orang lain tertawa, hiburan, maka tidak boleh
berdusta, untuk meskipun bercanda. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan baitan fil jannah fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana haqqan. Ya. Wa in kana meskipun untuk bercanda. Allah akan mempersiapkan surga di pinggirannya bagi orang yang meninggalkan kebohongan ya meskipun hanya bercanda. Kemudian yang kedua, apa hukum COD? Pertama, COD di marketplace ini yang menjadi masalahannya adalah kebanyakan para ulama mengatakan dia akadnya adalah jual beli hutang dengan hutang karena pembayarannya tertunda dan barangnya tertunda juga, atau dalam istilah fikih disebut dengan bai'ul kali bil kali, jual beli kali dengan kali. Ini ijma' para ulama haram kalau bai' kali bil kali. Akan tapi penerapannya ternyata tidak sederhana itu. Penerapannya adalah ketika si penjual tidak punya barang, kemudian dia menjual barang dengan kredit dan dia adalah seorang kulakan. Itu namanya baru konsep bai'ul kali bil kali. Adapun di marketplace, konsep COD itu hanya boleh bagi seller yang punya barang. Adapun bagi dropshipper tidak bisa menggunakan akad COD, seller nggak bisa. Artinya apa? Tidak memenuhi unsur kali bil kali. Dan juga menjadi penguatnya adalah hadis riwayat Jabir di mana beliau pernah bertransaksi dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika sedang bersafar dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mau beli untanya Jabir, tapi Jabir menolak awalnya. Kemudian akhirnya dibelilah, tapi pembayarannya tertunda dan penyerahan barangnya juga tertunda. Barangnya, untanya Jabir baru dikasihin kapan? Pas di kota Madinah, padahal lagi ditunggangin. Baru dikasihin pas di kota Madinah. Uangnya Rasulullah berikan kepada Jabir pun baru dikasih pas di kota Madinah. Berarti apa? Ada penundaan dalam penyerahan dan penerimaan kan gitu. Penyerahan barang dan penyerahan uang. Berarti kan penundaan di sini kan. Berarti tidak termasuk unsur kali berkali dalam transaksi ini. Transaksi kali berkali apabila ketika penjualnya adalah seorang kulakan yang dia tidak stok barang. Dia nyari dulu ke orang lain dan dia pakai pembiayaan kredit untuk menerima customer. Contoh dia nggak punya barang, dan dia narik DP. Sini DP dulu, dia cariin barang. Ini namanya jual beli hutang dengan hutang dan ini haramkan. Adapun tadi kurir itu sebagai wakil dari si penjual, jelas. Wakil si penjual dan dia mendapatkan jasa daripada wakalahnya tersebut, atau dalam istilah fikih namanya wakalah bil ujrah. Dia adalah mendapatkan jasa fee dari pengiriman jasa dia, jasa antarnya dia pengiriman. Maka dia statusnya sebagai wakil. Jadi ketika kurir memberikan barang kepada customer memberikan uangnya kepada kurir, berarti hakikatnya ini adalah si customer berakad dengan siapa? Seller atau penjual, dengan diwakili oleh si kurir. Jadi dia statusnya adalah wakalah bil ujrah, wakil yang mendapatkan fee atas perwakilannya dan jasa pengantaran. Begitu. Allah alam. Lagi? Ada lagi terakhir? Ada lagi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Ustadz terkait ada 2 poin. Pertama tentang pembelian member yang mendapatkan manfaat diskon. Misalnya kita ada suatu klinik, kita diminta untuk bikin member, ambillah 100.000. Untuk kemudian khusus bagi member kedepannya akan dapat diskon sekian persen. Apakah ini dibolehkan? Dan yang kedua adalah bagaimana hukumnya voucher yang kita beli itu dengan tunai, ambil voucher diskon 20%, kita beli seharga 20.000, tapi nanti manfaatnya adalah diskon produk si pemilik voucher sebesar lebih tinggi dibanding sama jumlah pembelian itu. Demikian. Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Pertama, beli member card di toko toko furnitur, toko elektronik gitu ya. Kemudian nanti dapat diskon dengan pembelian berikutnya ketika sudah menjadi member. Mengapa tidak boleh? Karena ada unsur
gharar. Apa gharar? Dikarenakan bisa saja dia beli kemudian tidak menggunakan membernya sama sekali. Beli, kemudian meninggal. Saya tanya, siapa yang untung? Si penjual gitu. Karena ternyata customernya beli tanpa menggunakan membernya. Sebaliknya akan ada kerugian dari pihak siapa? Si pembeli. Ya, gitu kan. Begitu pula ada juga kerugian dari pihak si penjual ketika apa? Ketika ternyata dia menggunakan diskonnya lebih banyak dibandingkan kartu member yang dia beli. Maka kalau ada model-model member-member yang semacam ini yang dia mau mendapatkan dikasih bonus dari membershipnya, maka hendaknya tidak menggunakan biaya. Tapi dilihat dari apa? Dari loyalitas pembelian data. Oh, ada data-data customer yang belinya sering. Oh, dikasih membership aja nih. Tanpa disyaratkan harus bayar. Atau kalaupun ada kartu membership, maka kartu membershipnya itu harus seharga real cost. Contoh, buat kartu misalkan 10.000. Harganya mau 10.000 buat kartu. Berarti boleh bayar 10.000 untuk pembuatan kartu. Berarti apa? Dia tidak boleh mendapatkan keuntungan dari pembuatan kartu. Karena kalau dia mendapatkan keuntungan dari pembuatan kartu, berarti apa? Gharar. Berarti sama aja dia beli apa? Beli diskon. Kan gitu. Sedangkan diskonnya belum tentu dia pakai. Atau ketika dia pakai, dia lebih daripada harga yang pernah dia setorkan. Sama kasusnya dengan beli voucher diskon. Memungkinkan dia tidak menggunakan voucher, kan? Dia beli tapi nggak gunain. Siapa yang rugi? Dia. Siapa yang untung? Penjual. Mungkin saja ternyata vouchernya digunakan berkali-kali sehingga akhirnya perusahaan rugi karena dia pembeliannya berkali-kali. Maka dalam ini hukumnya gharar. Ini harus banyak bertakwa. Kadang-kadang menggiurkan. Ya. Kita beli di furniture ini, kalau jadi member dapat potongan setengah harga. Setengah harga itu lumayan. Tapi kalau kita bertakwa, enteng saja meninggalkan. Enteng. Nggak boleh, karena ada unsur gharar. Wallahu a'lam. Lagi, cukup. Wah, lagi. Sekali lagi, tambah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum makan di all you can eat? Kan kita kan juga bayarnya sama tapi bisa banyak ambilnya atau kurang ambilnya. Jazakallahu khairan. Good question. Pertama, menurut Syekh bin Baz hukumnya haram karena gharar yang besar. Adapun menurut Syekh Utsaimin hukumnya boleh. Ini dua syekh besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda, khilaf. Syekh Utsaimin bilang boleh. Syekh bin Baz bilang haram. Kenapa? Kok beda? Kata Syekh bin Baz diharamkan karena gharar. Adapun Syekh Utsaimin memperinci ghararnya itu gharar ringan. Kok gharar ringan? Kenapa gharar ringan? Dikarenakan apa? Restoran ketika menerapkan all you can eat itu sudah memprediksi berapa rata-rata makan manusia dalam rentang waktu sekian jam, berapa yang dihabiskan, gitu. Menurut Syekh Utsaimin. Adapun menurut Syekh bin Baz sama aja itu gharar, dan seringkali justru orang yang mau mukbang sengaja dia laparin dulu dia dari rumah. Begitu ke sana makannya semua diambil. Akhirnya apa? Ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Belum lagi beda-beda kan itu. Kadang-kadang yang masuk anak kecil aja, bocil aja, itu harganya sama seperti orang tua. Misalkan 200.000 per 90 menit. 200.000 anak kecil cuma makan es krim. Orang gede kan ini sebakul. Gharar berarti kan. Nah, maka dalam ini berarti hendaknya fix saja makannya. Dan pada akhirnya kebanyakan orang yang makan all you can eat itu apa? Mohon maaf sekali. Ada unsur ketamakan dalam diri dia. Seolah-olah seperti nggak puas, seolah perut itu nggak cukup dengan makan satu piring. Tidak, hadirin sekalian. Perut kita ini makan setengah piring sudah cukup. Bahkan Rasulullah itu kalau mau makan satu piring nyari orang dulu. Nabi Ibrahim begitu juga.
Satu piring kita bisa cukup buat 2 orang. 2 orang. Maka kebanyakan orang yang makan ikan itu apa? Karena lapar mata. Seperti kayak perutnya itu besar aja, padahal segitu-gitu aja kecil, lambung kita kecil. Gitu kan? Maka lebih dikit-dikit aja, dikit-dikit aja. Dan apalagi kalau makan banyak, sumber penyakit. Rasulullah apa? Mala adamyun wi'an syarran min batni. Tidak ada seorang anak hamba yang memenuhi wi'an itu wadah yang lebih buruk dibandingkan perutnya. Ya, maka hendaknya kita jaga makanan dari hal yang berlebih. Kata Rasulullah, wa iyyakum was-saraf wal israf. Tidak boleh kita berlebihan. Barang kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan mubadzir. Mubadzir temannya syaitan. Betapa banyak ngambil banyak tapi kagak dimakan. Meskipun tidak juga ya kalau nggak dimakan. Allahu a'lam. Cukup. Ya. Tadi mau nanya katanya nih. Boleh nggak boleh? Ya udah. Iya. Mau nanya? Jadi boleh, silakan. Untuk antum terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang karyawan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan atau memasukkan barang ke tempat atau suatu perusahaan, tapi di situ ada unsur manipulasi data. Kemudian karyawan tersebut menolak, tapi atasan karyawan tersebut mengambil alih. Itu bagaimana Ustadz? Apakah tetap melanjutkan bekerja di situ? Iya, Terima betul, kasih. bagus. Jazakallahu khair. Ya, tetap lanjutkan kerja di situ, dikarenakan dia sudah nolak dan kemudian dialihkan kepada orang lain. Jadi dia tidak menanggung dosanya. Beda cerita kalau dia melakukannya, dia jadi the person in charge-nya, kemudian dia ngelakuinnya dan dia nggak nolak, maka dia berdosa. Tapi seandainya pekerjaan intinya itu, memanipulasi data, kemudian under table dan seterusnya, jelas dia wajib keluar dari pekerjaan tersebut dikarenakan pekerjaan intinya haram. Bagaimana mungkin dia dapat menolak pekerjaan inti, sedangkan dari situlah dia dipekerjakan. Maka kalau tadi pekerjaannya bukan pekerjaan inti, kemudian hanya beberapa kali saja dan dia bisa menolaknya, kemudian dialihkan ke orang lain, maka dia tidak menanggung dosanya. Dalilnya apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Itu kata Allah dalam surat An-Najm. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, kita dengan kafaratu majlis. Subhanakallah wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.